Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purwati. Saya mahasiswa dari Program Studi Kebidanan Program Diploma 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Arliana Hikmanti, SST MKEP selaku penguji 1 saya, Ibu Linda Yanti, SST MKEP selaku penguji 2 saya, dan Ibu Surtiningsi, SST MKEP selaku penguji 3 saya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil karya tulis ilmiah saya, yaitu yang berjudul Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil Nyonya E umur 23 tahun, G1, P0, A0, AH0, umur kehamilan 35 minggu 3 hari dengan anemia ringan di Puskesmas Susukan 1, Banjarnegara. Itu yang terdiri dari bab 1, ada pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka, yaitu terdiri dari konsep dasar kehamilan, ada anemia, pengertian kacang hijau, konsep manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney, dan konsep manajemen kebidanan SOAP. Kemudian di bab 3 ada metode studi kasus, yaitu ada rancangan studi kasus, subjek studi kasus, tempat dan studi kasus, pengumpulan data, dan etika studi kasus. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada keterbatasan. Kemudian di bab 5 ada bab penutup, yaitu yang pertama ada kesimpulan, yang terakhir adalah saran. Latar belakang terdiri dari data menurut WHO, kemudian data menurut Kemenkes RI tahun 2020, kemudian data Rinskesdas menurut tahun 2019, kemudian data menurut Puskesmas Susukan 1 Banjarnegara. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana asuhan kebidanan pada ibu hamil Nyonya E umur 23 tahun, G1, P0, A0, AH0, umur kehamilan 35 minggu 3 hari dengan anemia ringan di Puskesmas Susukan 1 Banjarnegara. Kemudian ada tujuan, yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian ada manfaat, yaitu terdiri dari manfaat bagi ibu hamil, kemudian manfaat bagi Universitas Harapan Bangsa, kemudian manfaat bagi puskesmas, dan manfaat bagi peneliti. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep dasar kehamilan, yang terdiri dari pengertian kehamilan, klasifikasi usia kehamilan, perubahan fisiologis dan psikologis, gizi pada ibu hamil, dan kehamilan patologis. Kemudian ada anemia, yaitu terdiri dari pengertian anemia, faktor-faktor yang mempengaruhi anemia ibu hamil, kemudian tanda dan gejala, ada patofisiologi anemia, kemudian pemeriksaan penunjang, komplikasi, penata laksanaan kacang hijau, dan kewenangan bidan. Konsep manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney. Yang pertama yaitu ada pengkajian data, yang kedua ada interpretasi data, yang ketiga ada identifikasi diagnosa atau masalah potensial, kemudian ada antisipasi tindakan segera, kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya ada konsep manajemen kebidanan SOAP, yaitu ada subjektif data hasil anamnesa, objektif data hasil pengkajian, asesmen, diagnosa masalah, kebutuhan, identifikasi, diagnosa potensial, dan antisipasi tindakan segera. Kemudian ada planning, yaitu mencatat seluruh pelaksanaan yang sudah dilakukan dan evaluasi tindakan. Kemudian bab 3 metode studi kasus. Yang pertama ada rancangan studi kasus. Studi kasus ini dilakukan pada ibu hamil Nyonya E umur 23 tahun, G1, P0, A0, AH0, umur kehamilan 35 minggu 3 hari dengan anemia ringan di Puskesmas Susukan 1 Banjarnegara. Yang kedua yaitu ada subjek studi kasus. Subjek penelitian ini dilakukan pada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Susukan 1 Banjarnegara yang memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut, yaitu ibu hamil yang bersedia untuk menjadi responden, ibu hamil trimester 1, 2, 3, kemudian ada ibu hamil yang tidak memiliki komplikasi berat seperti preeklamsi, hipertensi, diabetes mellitus, jantung, dan lain-lain. 4 studi kasus. Tempat studi kasus penelitian ini dilakukan di Puskesmas Susukan 1 Banjarnegara di ruang KIA. Waktu penyusunan dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai Juli 2022. Kemudian pengambilan kasus dilakukan pada bulan Februari sampai 20. Kemudian ada pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara langsung pada ibu hamil, bidan, suami, keluarga, responden, serta pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan HB dan memberikan asuhan komplementer. Kemudian ada data sekunder.
Data yang diperoleh dari rekam medis ibu hamil yang dimiliki oleh Puskesmas Susukan 1 Banjarnegara dan melihat data dari buku kesehatan ibu dan anak KIA yang ibu bawa. Penyajian data yaitu yang pertama anamnesa, pemeriksaan secara lengkap head to toe, dokumentasi, observasi. Kemudian ada instrumen penelitian yaitu terdiri dari format askep ibu hamil, lembar persetujuan atau informed consent, ada leaflet, buku KIA, buku rekam medis pasien. Studi kasus yang pertama yaitu ada informed consent, anonymity, confidentiality, patient safety. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 4 yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil studi kasus no register 213 SSX, ruang RKIA, tanggal masuk 07 Maret pukul 08.30 yaitu tanggal pengkajian 7 Maret 2022 pukul 08.30. Yang pertama yaitu ada pengkajian yaitu terdiri dari identitas atau biodata. Nama ibu Nyonya E, umur 23 tahun, suku Jawa, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, alamat Denmasari 2/3. Kemudian nama suami Tuan R, umur 24 tahun, suku Jawa, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Denmasari 2/3. Anamnesa atau data subjektif. Alasan kunjungan, yaitu ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya. Yang kedua yaitu ada keluhan utama, yaitu ibu mengatakan akhir-akhir ini sering merasa pusing, badannya sedikit lemas, dan mudah lelah jika beraktivitas sehari-hari. Riwayat menstruasi, haid pertama yaitu umur 13 tahun, siklusnya 28 hari, banyaknya 3 kali ganti pembalut, dysmenorrhea pada haid hari pertama menstruasi, teratur, kemudian lamanya 7 hari, sifat darah, warna merah segar, berbau khas. Riwayat kehamilan persalinan dan nifas yang lalu. Ibu mengatakan ini kehamilan yang pertama dan belum pernah keguguran. Yang kelima yaitu riwayat kehamilan ini HPHT yaitu tanggal 2 Juli 2021. Umur kehamilan 35 minggu 3 hari. HPL yaitu tanggal 8 April 2022. Riwayat ANC yaitu periksa hamil di Puskesmas, setiap jadwal periksa sudah 8 kali. Tidak mengonsumsi obat lain-lain terkecuali dari bidan, ibu mengatakan tidak ada alergi obat. Keluhan yang dirasakan pada trimester pertama yaitu mual dan muntah, trimester kedua tidak ada, trimester 3 pusing dan mudah lelah. Ibu merasakan gerakan anak pertama kali yaitu pada sekitar usia 17-8 minggu. Kemudian pergerakan anak 24 jam terakhir yaitu lebih dari 10-20 kali. Sehari-hari selama hamil yaitu makan 3 kali dalam sehari, 1 porsi komposisi nasi, ikan, sayur, buah. Kemudian pola eliminasi BAB 1 kali dalam sehari, konsistensi lunak, warna kuning feses, BAK 5-6 kali dalam sehari, cair, warna kuning, jernih, dan tidak ada keluhan. Pola seksual 1 kali dalam 1 minggu, personal hygiene mandi 2 kali dalam sehari, keramas 2 kali dalam 1 minggu, ganti pakaian 2 kali dalam sehari, dan tidak ada keluhan. Pola aktivitas sehari-hari, ibu mengatakan masih bisa melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci piring, dan lain-lain. Pola istirahat yaitu 1-2 jam, malam 8 jam, dan tidak ada keluhan. Kemudian riwayat kesehatan ibu dan keluarga. Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit sekarang maupun dahulu seperti penyakit jantung, ginjal, asma atau TBC, hipertensi, epilepsi, malaria, IMS, infeksi menular seksual, HIV, atau lainnya. Riwayat perkawinan, psikososial, dan KB. Riwayat perkawinan sah, kawin 1 kali, umur 22 tahun dengan suami 23 tahun, lamanya 1 tahun dan belum memiliki anak. Riwayat psikososial, ibu mengatakan ibu sedikit khawatir dengan keadaannya. Reaksi suami terhadap kehamilannya yaitu ibu mengatakan suami dan keluarganya sangat bahagia dengan kehamilannya. Dukungan keluarga, ibu mengatakan selalu disemangati dan dimotivasi untuk tetap semangat untuk menjaga kehamilannya, dan yang mengambil keputusan adalah suami. Riwayat KB, ibu belum pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik atau data objektif, yaitu yang pertama ada pemeriksaan umum, keadaan umum baik, keadaan emosional baik, kesadaran kompetentis, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 82, pernapasan 22 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 157 cm, lila 26, BB sebelum hamil 48 kg, BB selama hamil 58 kg. Pemeriksaan fisik head to toe.
Terdapat mata dan konjungtiva pucat dan lainnya dalam batas normal. Palpasi uterus. Leopard pertama yaitu bokong, leopard yang kedua yaitu punggung, leopard ketiga yaitu kepala, leopard 4 yaitu kepala belum masuk ke dalam pintu atas panggul atau konvergen. TFU 26 cm, TBC 2325 gram, kemudian ada DJJ 138 kali per menit puka. Kemudian ada interpretasi data. Diagnosa yaitu Nyonya E umur 23 tahun, G1 P0A0AH0, umur kehamilan 35 minggu 3 hari, janin hidup tunggal intrauteri, letak memanjang, presentasi kepala dengan anemia ringan. Data dasar. Ibu mengatakan namanya Nyonya E. Ibu mengatakan berumur 23 tahun. Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan ini kehamilan yang pertamanya. Ibu mengatakan tidak pernah keguguran. DO atau data objektif. Keadaan umum baik, keadaan emosional baik, kesadaran kompartmentis, tekanan darah 100/60, denyut nadi 82, respirasi 22, suhu tubuh 36,5, muka sedikit pucat, konjungtiva sedikit pucat. Masalah yaitu HB rendah, kebutuhan KIE atau pemberian terapi tablet FE. Kemudian ada identifikasi diagnosa dan masalah potensial. Diagnosa potensial dan masalah potensial bagi ibu yaitu mengarah ke anemia sedang dan pendarahan postpartum. Kemudian pada janin bisa mengakibatkan BPLR dan prematuritas. Identifikasi kebutuhan akan tindakan segera, yaitu yang pertama KIE, yang kedua ada pemberian terapi tablet FE, yang ketiga ada memberikan asuhan komplementer. Kemudian perencanaan asuhan menyeluruh tanggal 7 Maret 2022 pukul 09:05. Yang pertama yaitu beri ibu terkait hasil pemeriksaannya, yang kedua yaitu beritahu ibu KIE tentang anemia, yang ketiga beritahu ibu KIE tentang tablet FE, yang keempat yaitu beritahu ibu nutrisi pada ibu hamil, yang kelima beritahu ibu asuhan komplementer yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia. Yang keenam yaitu beritahu ibu untuk segera memeriksakan kehamilannya jika ada keluhan. Yang ketujuh beritahu ibu akan dilaksanakan kunjungan rumah 1 minggu lagi. Pelaksanaan tanggal 7 Maret 2022 pukul 09:05 WIB. Memberitahu ibu terkait hasil pemeriksaannya, memberitahu ibu KIE tentang anemia, memberitahu ibu KIE tentang tablet FE, memberitahu ibu nutrisi pada ibu hamil, memberikan asuhan komplementer sari kacang hijau guna meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil, memberitahu ibu untuk segera memeriksakan keadaannya jika ada keluhan. Kemudian ada beritahu ibu untuk akan dilakukan kunjungan rumah. Kemudian ada evaluasi. Yang pertama yaitu ibu mengatakan sudah mengetahui hasil pemeriksaannya. Yang kedua, ibu mengatakan sudah mengetahui tentang anemia. Yang ketiga yaitu ibu mengatakan sudah mengetahui tentang tablet FE. Yang keempat, ibu mengatakan sudah mengetahui tentang nutrisi pada ibu hamil. Kemudian yang kelima, ibu mengatakan sudah mengetahui tentang asuhan komplementer untuk menaikkan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia. Yang keenam yaitu ibu mengatakan bersedia untuk menghubungi bidan atau dokter bila ada keluhan. Yang ketujuh yaitu ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah 1 minggu lagi. Kemudian yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Yang pertama yaitu terdiri dari kesimpulan, pengkajian interpretasi data, identifikasi masalah potensial, kebutuhan tindakan segera, perencanaan, penata laksanaan, dan evaluasi, semuanya tidak ada kesenjangan. Saran yaitu bagi institusi, bagi bidan, bagi pasien, dan bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.